Halo, seperti di judulnya, saya akan membahas tentang bakteri Mycobacterium tuberculosis, jadi penyebab infeksi paru-paru ya TBC. Kita lihat dulu dari morfologi mikroskopisnya. Jadi kalau kita lihat di dalam mikroskop, bentuknya berbagai macam sesuai dengan pewarnaan yang digunakannya. Jadi pewarnaan kinyon itu akan terlihat bakteri ya di sini warnanya merah batang. Kemudian pada pewarnaan Zilnilson dia batang panjang ya. Bedakan batang panjang pada TBC, MTBC, Mycobacterium tuberculosis sama batang yang lainnya. Jadi dia batangnya lebih panjang dibandingkan bakteri misalnya Bacillus yang bentuknya batang itu dia setengah kalinya. Kemudian pada pewarnaan Flowchrome ini dia ada berpendar ya, jadi pakai pewarna yang bisa memandarkan cahaya. Ini kita bisa lihat warna kuning-kuning ini menandakan bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi morfologi mikroskopisnya dia termasuk batang lurus dan tipis berukuran 0,4 sampai 3. Jadi 0,4 ini dia lebarnya, panjangnya sangat panjang ya dibandingkan sama bakteri lain ya, tentunya dia ukurannya 3 mikrometer. Non motil artinya dia tidak bisa bergerak, kemudian dia juga tidak menghasilkan spora. Dia bukan bakteri gram positif atau negatif. Jadi kalau dilakukan pewarnaan gram itu hasilnya akan zong ya. Jadi dia harus melakukan pewarnaan khusus namanya pewarnaan tan asam atau asid faz ya. Ini pewarnaan menurut Zenerson tan asam asid faz itu ya sama. Kemudian kita lihat struktur dinding sel dari Mycobacterium. Ya, jadi dia berbeda sama dengan bakteri yang gram positif maupun gram negatif karena dia ada struktur tambahan di sini ya. Jadi di bagian luar ini kita temukan adanya PPD, polipeptida. PPD itu Purified Protein Derivative. Ini biasanya digunakan untuk uji mantox ya. Uji suatu pasien, uji penunjang untuk pasien dikatakan dia positif MTBC atau tidak ya. Dia ngambilnya itu dari antigen dari jenis sel Mycobacterium. Jadi bagian luar ini ada PPD, Purified Protein Derivative atau polipeptida. Kemudian di sini ada arabinolacton mycolat layer. Ini suku tambahan ya. Jadi amino arabinolactan mycolat layer atau asam mycolat ya dia berikatan sama dinding sel peptidoglikan ya. Jadi setelah peptidoglikan itu di bagian luar itu masih ada asam mycolat. Ya, ini yang susah ditembus oleh pewarnaan pada gram. Makanya dia harus dilakukan pewarnaan khusus tadi namanya tan asam atau Zilnelson ya. Jadi asam mycolat ini mengandung lapisan lilin dan asam lemak mycolat hampir 60%. Ya. Konsekuensinya apa? Karena dia memiliki asam mycolat ini, jadi dia pewarnaan bakteri butuh waktu lama dan pemanasan. Jadi kalau kalian melakukan pewarnaan basil tan asam itu biasanya dilakukan pemanasan ya. Jadi dia kaca objeknya kita taruh pewarna, habis itu kita panaskan di penangas ya. Biasanya di Erlenmeyer yang sudah berisi air yang mendidih itu kita butuh waktu lama sekitar 5 menit ya. Kalau pewarnaan gram itu kan sekitar 1-2 menit. Kalau TBC ini sekitar 5 menit kita panaskan karena samikolat ini dia tidak menyerap zat warna. Jadi kita harus panaskan supaya strukturnya ini dia membuka dan menyerap zat warna. Itu kita lihat di mikroskop ya. Doubling time-nya lama 18 jam. Jadi untuk menjadi satu menjadi dua bakteri itu butuh waktu lama 18 jam. Kalau bakteri lain misalnya Escherichia coli satu menjadi dua itu cuma butuh waktu 20 menit. Sekali diwarnai sulit dihilangkan karena dia sudah berikatan sangat kuat dengan pewarna, terutama di asam mycolat sama peptidoglikan ini. Pewarnaan basil tahan asam. Jadi di awal tadi kan ada kinyon, Zilnelson dan fluorochrome ya. Yang paling banyak digunakan ini yang pewarnaan Zilnelson. Dia butuh pemanasan dan pelunturan dengan asam alkohol ya. Yang banyak digunakan. Kemudian selain itu kalau kita tidak butuh pemanasan bisa pakai pewarna namanya kinyon and goblet. Dia tidak butuh pemanasan. Lalu tan kinyon itu dia 2 kali lipatnya dari Zilnelson ya, produksinya 4 gram, fenolnya 8 mili, alkohol 95% 20 mili, dan goblet itu terdiri dari metilen blue 1 gram, asam sulfat 96% 20 mili, alkohol sulfat 30 mili, dan aqueous 50 mili. Kemudian ini pewarna fluorochrome yang tadi berpendar, jadi dia butuh mikroskop dilengkapi dengan UV pewarna primer, campuran auramin O dan rodamin B dalam gliserol. Kemudian ada asam alkohol rendah dan kalium permanganat. Tapi dia lebih sensitif karena tadi kan cukup bisa terlihat ya warnanya kuning berpendar.
bentuknya batang panjang gitu ya. Kemudian untuk morfologi makroskopis ini kita lihat pada media ya. Biasanya paling digunakan ini media namanya Lowenstein-Jansen agar ya. Jadi dia akan bentuknya seperti kuning telur bulat-bulat ini. Jadi dia butuh CO2 5-10%, suhu optimumnya 22 sampai 33 derajat Celcius, pertumbuhannya lambat. Tadi kan butuh 1-2 butuh 18 jam ya. Kalau dia butuh media yang seperti ini, koloninya banyak itu butuh waktu 6 sampai 8 minggu. Jadi sekitar 2 bulan. Media Lowenstein-Jansen agar media telur, jadi dia warna hijaunya ini dari malakit hijau, kemudian dia juga ada kentang di situ ya medianya, jadi ada kentang malakit hijau ya. Kemudian beberapa antibiotik, kemudian ada pengembangan media yang namanya Middelburg agar semi sintetik ya, dari koloninya warnanya putih. Kemudian paling cepat ini bisa pakai agar namanya Bactek Broad ya. Jadi yang paling sering digunakan ya Lowenstein-Jansen agar ini, dia ada gliserin, ada malakit hijau, kemudian ada kentang juga ya. Di dalam malakit hijau ini mencegah supaya bakteri lain tidak tumbuh, tapi hanya TBC, MTBC saja yang tumbuh seperti itu. Kemudian ini perbandingan ketiga media itu ya. Jadi ini ada agar yang mengandung telur tadi, telur, gliserin, malakit hijau yang dia tumbuhnya seperti ini, tuberkulosis. Kemudian pada agar mediumnya dan pada baktek ternyata dia butuh waktu cepat. Kalau ini sekitar 1 bulan ya baru tumbuh. Pada media Lowenstein-Jansen agar, pada Middelburg dia sekitar hampir juga 1 bulan, tapi tidak sampai 1 bulan. Kalau ini dia butuh waktu sekitar 10 sampai 15 hari. Dia sudah tumbuh banyak koloninya itu ya. Pada TBC saja. Kemudian sifat dan daya tahan itu dia mati bila terkena cahaya matahari selama 2 jam. Resisten terhadap bahan kimia karena sifatnya hidrofobik. Jadi dia fobia terhadap air, tapi dia larut dalam lemak, mampu hidup beberapa jam di tempat lembab dan gelap, kemudian basil dalam percikan dak mampu hidup 8-10 hari. Ya. Salah penularannya TB menular melalui udara. Dari suatu pasien yang batuk atau bersin itu bisa menularkan ke orang lain. Ini dipengaruhi oleh apa saja, jadi lama waktu sejak terinfeksi, kemudian usia seseorang terinfeksi, di mana tadi dijelaskan kalau daya tahan tubuh lemah, misalnya pada anak-anak yang belum terbentuk sempurna sistem imunnya, atau bahkan pada usia lanjut 65 ke atas, itu kan sistem imunnya sudah turun, itu bisa lebih mudah terkena oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ya, termasuk daya tahan. Kuman dapat bertahan selama beberapa jam dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari dan lembab. Jadi untuk pencegahannya memang harus di ruangan itu harus terkena cahaya matahari ya. Kemudian ada sirkulasi seperti itu. Dimana dia 2 jam itu kan bakteri sudah bisa mati. Infeksi megamotif tuberculosis dropletnya kurang lebih 5 mikrometer ukurannya ya. Fagositosis oleh makrofag dan alveolus paru. Jadi kalau dia sudah masuk ke alveolus paru, di sini kan ada sistem pertahanannya makrofag gitu, bakteri bisa mati kalau daya tahan tubuhnya bagus. Kalau daya tubuhnya tidak bagus, kuman ini bisa berkembang biak gitu ya. Berkembang biak dia fokus primer penyebaran melalui limfogen dan hematogen. Inkubasinya itu sekitar 2 sampai 12 minggu. Kemudian dia menghasilkan kompleks primer, ya bisa sakit TB atau infeksi TB. Sakit TB bisa meninggal, kalau infeksi TB ini bisa berkembang menjadi sakit TB. Ya, tapi dia bisa sembuh. Sembuh kalau pengobatannya tidak cukup ya, tidak memenuhi syarat ya, karena antibiotik ini tuh tidak diminum selama seminggu gitu ya, karena dia pertumbuhannya kan lambat, jadi dia biasanya itu membutuhkan waktu beberapa bulan. Ada beberapa kasus itu sampai 1 tahun minum antibiotik untuk TBC ini. Jadi kalau tidak telaten dia bisa menimbulkan infeksi TB, kemudian bisa sakit TB. Perjalanan penyakit TB primer gitu ya. Jadi infeksi 2 sampai 12 minggu, beberapa kasus 6 sampai 8 minggu, kemudian dia kompleks primernya sebagian besar sembuh gitu ya. Kemudian bisa pleural infusion 3 sampai 6 bulan. Kemudian erosi bronkus, meningitis TB primer, jadi karena sifatnya hemolisis ya dia bisa sampai ke otak dalam 12 bulan.
Kemudian TB tulang, jadi dia bisa ke tulang selama 3 tahun, TB ginjal setelah 5 tahun jika tidak tuntas dalam pengobatan antibiotik. Gejala klinisnya demam lama lebih dari 2 minggu dan atau berulang tanpa sebab yang jelas. Kemudian berat badan turun tanpa sebab yang jelas atau tidak naik dalam 1 bulan. Anoreksia, ya, jadi dia muntah dan kurus, siap pembesaran kelenjar limfa superficialis, tidak sakit dan biasanya multiple, batuk lama lebih dari 3 minggu. Kemudian diare persisten, jadi dia diare yang tidak sembuh dengan pengobatan obat diare. Kemudian untuk diagnosisnya, diagnosis biasanya ditegakkan jika kontak dengan pasien TB dewasa aktif atau paru. Kumpulan gejala dan tanda klinis, uji tuberkulin, dan gambaran sugestif pada foto toraks. Ya. Diagnosis pasti dapat ditemukan adanya kuman TB pada pewarnaan tadi ya, Zillnissen atau dan asam, dengan pemeriksaan asupan langsung, direct smear, kemudian pemeriksaan baku emas, gold standard, atau gambaran patologis TB, foto toraks itu. Jadi ini parameternya. Jadi sistem scoring karena TB ini juga sering menyerang anak tadi kan, daya tubuhnya belum terbentuk sempurna, jadi banyak juga diderita oleh anak-anak. Itu biasanya ada bentuk seperti kuesioner ya, skor-skornya itu ya, kontak dengan TB ada atau tidak, kemudian uji tuberkulin, jadi dia disuntikan pakai PPD tadi ya, purified, polygraph tidak ya. Jadi kalau negatif berapa skornya? Jadi kalau negatif skornya 0 ya. Kalau positif itu jika disuntikan nanti kan ada bekasnya. Bekasnya ini kita ukur jika lebih dari sama dengan 10 mm atau 5 mm pada keadaan imunokompromis itu dia skornya 3 gitu ya. Berat badannya berapa, kita skornya, kemudian demam tanpa sebab yang jelas, itu skornya berapa, batuk, pembesaran kelenjar limfe, pembengkakan tulang, sendi panggul atau lutut, dan foto dadanya. Itu foto toraksnya bagaimana skornya kita jumlahkan gitu ya. Sampai didapatkan kalau jika skornya ini anak diagnosis TB jumlah skornya lebih dari 6, skor maksimal 13. Di maksimalnya ini skornya 13, jika lebih dari 6 itu anak didiagnosis TB gitu ya. Jadi harus segera diberi antibiotik. Kemudian lesion toraks, uji tuberkulin atau namanya mantox tadi ya, di komponen protein kuman PPD yang mempunyai sifat antigenik yang kuat, memakai tuberkulin PPD RT 23, 2TU dan PPDS Siebert 5TU intrakutan 0,1 mili bagian volar bagian bawah. Pembacaan jadi setelah disuntikan itu dibaca 2-3 hari setelah penyuntikan, kemudian diukur diameter indurasinya. Interpretasinya 0-4 itu biaya negatif, 5-9 positif perabukan. Jadi harus dibandingkan sama penegakan diagnosis yang lain, kemudian lebih dari 10 mm dia positif. Uji tuberkulin positif, jadi dia infeksi TB tanpa sakit, infeksi TB dan sakit TB positif kan lebih dari 10 mm ya. Pasca terapi TB ini juga dia bisa positif. Oleh karena itu dia harus ditunjang oleh diagnosis yang lain karena positifnya juga beda-beda ya. Bisa pasca terapi TB atau yang kedua ini imunisasi BCG. Jadi orang yang kena imunisasi pada uji tuberkulin itu yang menghasilkan hasil positifnya. Kemudian infeksi Mycobacterium atipik atau M. lepra ini juga positif. Kemudian jika negatif, dia berarti tidak infeksi TB atau dia terinfeksi TB tapi dalam masa inkubasi. Inkubasinya kan cukup lama ya, 2-18 minggu. 6-8 minggu ya, sekitar 1 tahun. Ini ya, disuntikan PPD, tuberkulin atau mantox. Kemudian setelah 2-3 hari baru diukur diameternya berapa. Kalau positif 10 mm. Ya. Mikrobiologisnya ini harus juga dilakukan. Jadi selain mantox yang gold standarnya itu kita lakukan uji basil tahan asam ya. Pada saat mikroskopi sabusa langsung untuk menemukan basil tahan asam. Pemeriksaan biaan M. tuberculosis. Spesimennya bisa sputum ya, metodenya SPS waktu pagi sewaktu. Bisa urin, cairan pleura, cairan spermatospinal, cairan sendi, darah. Sputum dicairkan dengan N-asetilisistein dan NaOH. Ya, jangan lupa ini. Diantarkan dengan buffer, dikonsentrasikan dengan sentrifugasi. Jadi akan ditemukan adanya basil tahan asam dan kultur biasanya digunakan yang Lowenstein Janssen agar yang warna hijau tadi.
kultur TB diinkubasi pada suhu 35-37, kemudian jangan lupa CO2-nya 5-10% sampai 8 minggu. Jadi sekitar 2 bulan baru kita bisa diamati pasien ini tuh benar-benar menderita TBC atau tidak ya. BTA positif dan kultur negatif berarti disebabkan oleh mikrobakterium jenis lain. Ya, kultur itu memang gold standarnya. Jadi seorang pasien dikatakan terinfeksi bakteri itu jika spesimennya kita tumbuhkan dari suatu medium dan tumbuh, berarti positif. Kalau dia tidak tumbuh, berarti dia kan tidak hidup bakterinya di situ. Ya. Kemudian ini metode untuk pewarnaan ya tahan asam, basis tahan asam untuk BTA itu kita pakai namanya SPS ya. SPS itu sewaktu pagi sewaktu. Sewaktu itu artinya pasien datang, itu kita ambil sputumnya atau dahaknya. Kemudian sebelum pulang dia diberi pot sampel ya untuk dia mengambil sampel dia sendiri pada waktu pagi hari ya. Kemudian setelah dia pagi hari kan dia mengantarkan ke klinik lagi untuk diperiksa. Itu juga baru diambil sputumnya ya. Jadi cukup 2 hari dia metode pakai SPS dia. Hasil BTA positif jadi dia positif TB, positif negatif dia positif. Kemudian hasil BTA misalnya dia positif negatif ya, sewaktunya positif tapi hari berikutnya negatif, kita tentukan pakai foto toras dan pertimbangan dokter baru dia bisa dikatakan TB. Kalau hasil positif negatif, dia bisa dilakukan pemeriksaan dahak mikroskopis kedua kalinya ya. Hasil BTA positif 3, positif 2, dan positif 1 dengan pertimbangan oleh dokter bisa dikatakan TB. Kalau hasil BTA negatif, berarti dikasih antibiotik non antituberkulosis. Jadi dikasih antibiotik tapi bukan untuk tuberkulosis ya. Jika tidak ada perbaikan, kita lakukan pemeriksaan dahak mikroskopis, hasilnya ini bisa dikatakan TB. Kalau hasilnya negatif, fototoraksnya, pertimbangan dokternya itu mengatakan TB bisa dikatakan TB, atau hasil BTA-nya negatif dia berarti bukan TB. Kalau ada perbaikan di sini dia berarti bukan TB. Untuk pengobatan antibiotik utama first line itu 4 antibiotik ini. 5 ya, rifampicin, INH, pyrazinamid, ethambutol, dan streptomycin. Prinsip dasar pengobatan TB minimal 3 macam obat pada fase intensif dan dilanjutkan 2 macam obat pada fase lanjutan. Jadi totalnya ada 6. 2 bulan pertama itu RHZ. RHZ itu dari rifampicin, kemudian INH, dan pyrazinamidnya. Dari rifampicin, INH, dan pyrazinamid. Fase lanjutan 4 bulan itu dia cukup rifampicin sama isoniazid atau INH. Kemudian ini kategori pengobatan yang kategori 1 itu 2 HRZE, 4 HRZ ini kode ya. Jadi 2 bulan pertama itu pakai H itu INH, isoniazid, rifampicin, kemudian pyrazinamid sama ethambutol. 4 bulan berikutnya dia pakai pyrazinamid dan rifampicin. Jadi seperti itu. Ya, nanti bisa dikategorikan, biasanya dokter mengkategorikannya dia pengobatannya pakai apa, tapi yang paling utama dia antibiotiknya yang 5 tadi ya, rifampicin, ethambutol, streptomycin, ya, INH, pyrazinamid. Untuk pencegahan, imunisasi BCG diberikan pada usia kurang dari 2 bulan, dosis bayi 0,05, anak 0,1 secara intramuskular ya di otot deltoid kanan. Hemofloksilasis primer dan sekunder. Primer mencegah infeksi TB pada anak diberikan INH 5-10 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian kalau sekunder mencegah aktifnya infeksi 6-12 bulan. Terima kasih. Sekian untuk pembahasan tentang Mycobacterium tuberculosis. Semoga bermanfaat.